Itu di record Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Izin sebentar Bapak Ibu untuk menyalakan ini. Belum connect. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah wa Ta'ala, jamaah kajian virtual, kajian tafsir ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini atas berkat rahmat dan karunia Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutinan kita ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini. Semoga senantiasa nikmat ini berlanjut hingga akhir hayat nanti. Itu menjadi orang-orang yang gemar untuk mengikuti dan mendengarkan serta memperdalam ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah ridhanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh dengan berkat, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini lanjutan dari kajian kita, kita ada 4 serial lah ya terkait dengan bulan Muharram ini. Cuma memang karena kita terlambat mulainya, mungkin nanti di luar Muharram 1 kita juga akan menyampaikan kajian masih berkaitan dengan bulan Muharram ini. Kita akan menyampaikan kajian tentang meneladani muhajirin. Meneladani muhajirin. Bagaimana kisah orang-orang muhajirin itu bisa senantiasa terpatri dalam diri kita, walaupun jarak kita cukup jauh ya. Jarak kita dengan orang-orang muhajirin cukup jauh, tapi kita tak ingin menjadikan sejarah orang-orang muhajirin itu hilang begitu saja. Kita apa yang ada pada orang-orang muhajirin, baik semangatnya, limpahan rahmat dan berkah dari Allah untuk mereka, itu juga bisa kita peroleh dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita merindukan, karena rata-rata orang-orang muhajirin itu adalah sahabat-sahabat Rasul SAW, kita merindukan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama mereka di surganya, tentu bersama penghulu seluruh Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang berbahagia, kita mulai kajian kita ini dengan tafsir ya, membaca surah Al-Hajj. Mungkin seperti biasa tulisannya tidak terlalu besar ya, karena kajian tafsir, jadi saya susah untuk membuat slide potong-potong, sehingga tulisannya jadi kecil. Nah, kalau di layar laptop mungkin cukup bisa dilihat secara jelas ini insya Allah. Tapi kalau di HP mungkin tidak terlalu kelihatan. Kita baca dulu awal kajian kita surah Al-Hasyr ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
ulaika humus shadiqun. Allah Ta'ala berfirman, bagi orang-orang fakir, orang-orang muhajirin. Nah, begitu ya. Bagi orang-orang fakir, orang-orang muhajirin yang dikeluarkan dari kampung mereka, terusir maksudnya dari kampung mereka, Makkah Al-Mukarramah, wa amwalihim, serta harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berharap karunia dari Allah dan ridwannya dan keridhaannya. Wa yansurullaha wa rasulah. Dan mereka sedang menolong Allah dan menolong Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Analisa ayat. Kita akan coba analisa kata per kata dari ayat ini. Dan insya Allah dari kata per kata ini akan kita dapatkan hikmah. Akan kita dapatkan nilai. Orang-orang muhajirin yang Allah sebutkan khusus salah satunya surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 ini membuktikan kepada kita bahwa posisi mereka tidak sama dengan posisi golongan yang lain. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang muhajirin. Allah membanggakan mereka. Allah memuliakan orang-orang muhajirin tersebut. Maka oleh karena itu, jangan sampai pujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang muhajirin luput dari kajian kita. Luput dari hikmah-hikmah atau nilai-nilai yang bisa kita petik padanya. Karena tidak semua kaum, tidak semua golongan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, apalagi dibanggakan, dipuji. Sedangkan muhajirin termasuk dalam golongan yang dipuji dan dibanggakan oleh Allah, sehingga nama mereka termaktub dalam kitab suci, yang kalau kita baca satu hurufnya, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Ya, kita coba ayat per ayat. Kajiannya, lil fuqara. Kan awal mulanya lil fuqara ya, lil fuqara il muhajirin. Lil fuqara artinya bagi para fakir, bagi orang-orang fakir, ya. Kalau fakir dengan miskin berbeda. Lil masakin, kalau masakin dia masih bisa memperoleh dia masih bisa untuk memperoleh kebutuhan hidupnya di hari itu. Jadi kalau kebutuhannya 10.000, dia masih bisa mendapatkan 10.000 atau lebih darinya sedikit, 15.000 ya, atau 20.000. Dikatakan miskin dia, tidak berlebih, tidak berlebih. Kalau berlebih namanya orang kaya. Sedangkan orang-orang fakir itu diterjemahkan dengan orang-orang yang penghasilannya, orang-orang yang pendapatannya dari kebutuhannya. Dia butuh 10.000, dapatnya 5.000. Dia butuh 50.000, dapatnya 20.000. Dapatnya 10.000. Ya. Kata ini disebutkan oleh Allah di awal permulaan ayat ini. Bagi para fakir. Ya, asal katanya al-faqru, faqara, faqrun, al-faqru, fa, qaf, dan ra. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, faqara ini atau faqrun ini, terjemahan pertamanya adalah orang yang patah tulang belakang. Orang yang patah tulang belakang sini. Ya. Sehingga kalau tulang belakang yang patah, dipastikan dia selalu butuh bantuan orang lain. Nah, itu kata-kata fakir kalau dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kedua, fakar atau fakir itu adalah orang yang menggali tanah untuk mencari air. Dia gali tanah untuk mencari air. Namanya apa? Fakar. Orang sebutannya fakar, digalinya tanah untuk mencari air. Tidak mudah kalau kita bertanya kepada para bapak-bapak kita ya yang bertukang ya, pasti beliau akan mengatakan,
Kalau untuk menggali sumur itu tidak semua orang bisa, gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Berarti menggali sumur itu bukan pekerjaan gampang, pekerjaan mudah. Tapi fakir ini dia tetap gali. Kenapa? Karena dia butuh. Berarti itu tandanya orang ini berada dalam kesulitan untuk memperoleh air. Ya. Kemudian kata ini juga dipakaikan dalam makna yang lain. Di antaranya dia mempunyai kebutuhan yang mendesak dan harus segera dia penuhi. Ya. Dan ini biasanya dirasakan oleh seluruh manusia. Seperti dalam ayat ya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu sesungguhnya adalah orang-orang fakir. Orang-orang yang punya kebutuhan mendesak. Untuk apa? Untuk Allah. Jadi kita itu semuanya itu punya kebutuhan mendesak dengan Allah sesungguhnya. Cuman kebanyakan manusia lupa dengan perkara itu. Ya. Yang kedua, fakir, fuqara dengan arti orang yang tidak memiliki harta. Seperti dalam ayat, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jadi kalau ada orang-orang yang mau menikah, nikah. Ya. Janji Allah, jika mereka adalah orang-orang yang fakir, tidak punya harta, nah, orang tidak punya harta maksudnya di sini ya, yughnihimullahu min fadli, dengan karunia Allah, Allah akan kayakan mereka. Dengan karunia Allah akan kayakan mereka. Kemudian tidak qanaah dengan apa yang dimiliki. Kadal faqru ayyakuna kufra. Ini arti lain dari faqar. Tidak qanaah. Qanaah itu dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Dia selalu merasa kurang. Sehingga kata Rasulullah SAW, kadal faqru ayyakuna kufra. Hati-hati dengan kefakiran. Karena fakiran itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Fakir itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Dan ada lapang waktu kita, nanti kita bahas di kajian ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, merasa butuh dan hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia bukan siapa sehingga dia butuh Allah. Dia merasa betul-betul hina di hadapan Allah. Sehingga dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya dengan apa yang engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan, sesungguhnya aku fakir. Fakir itu maksudnya aku betul-betul hina, aku betul-betul butuh dengannya. Subhanallah, nanti ada kajian di belakang ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang muhajirin dengan mendahulukan kalimatnya memakai kalimat al-fuqara. Di sini ada isyarat, nanti kita akan jelaskan lagi. Awal ayat ini bukan lil muhajirin al-fuqara. Bukan begitu kan? Kalau lil muhajirin al-fuqara itu artinya orang-orang muhajirin yang fakir. Berarti yang tidak fakir tidak masuk situ. Berarti ada orang kayanya, ada orang mampunya. Tapi kalau sudah pakai kalimat lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir, bagi para fakir dari orang-orang muhajirin, ya, ini berarti semua orang muhajirin itu fakir. Artinya semua mereka butuh, semua mereka adalah orang yang dalam kesulitan, semuanya punya kebutuhan mendesak, semuanya tak memiliki harta, ya, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kedua, al-muhajirin. Artinya orang yang berhijrah. Kata hijrah ini berasal dari kata hajara. Hajara. Sudah kita bahas kemarin ya. Hajara itu meninggalkan sesuatu. Baik dengan badan. Seperti wahjuruhunna fil madaji'. Pernah dengar ayat ini bapak-bapak? Mungkin bapak-bapak kami sudah menikah atau ibu-ibu kami. Ini kan perintah Allah dalam surah An-Nisa ini. Ya, peringatan dari Allah. Kalau seandainya engkau mendapati istrimu yang
apa namanya, yang tidak bisa diingatkan, tidak bisa diarahkan, salah satu caranya bagaimana untuk menegurnya? Wahjuruhunna fil madaji'. Asingkan dia dari dipan tempat tidurmu. Ya, mungkin suruh dia keluar dulu dari kamar. Begitu. Kalau di Minangkabau biasanya suami sering tinggal di rumah mertua. Susah juga ya. Maksudnya akhirnya laki-laki yang keluar di rumahnya. Tapi itu bentuk perintah Allah. Biar muncul kasih sayang. Biar muncul kembali kasih sayang. Jadi masalah bisa diurai. Dengan kalimat wahjuruhun, pindah, pindah, badan kita pindah. Atau ya dengan makna perkataan atau hati. Seperti inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku mereka mengambil Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang mahjura. Mahjura itu yang diabaikan. Ini surat apa ya, lupa saya. Ini adalah ayat di mana Rasulullah mengadukan kepada Allah tentang kaumnya, tentang umat manusia yang enggan untuk mengikuti membaca dan mengikuti Al-Qur'an Al-Karim. Kalimatnya mahjuran, hajara. Mahajara, dia tidak pernah baca. Tidak pernah sentuh hatinya dengan Al-Qur'an Al-Karim. Atau dengan semuanya. Bisa juga dengan semuanya. Jadi meninggalkan sesuatu, meninggalkan semuanya. Contoh, warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan kotoran itu maka tinggalkan. Dan najis, kotoran, maka tinggalkan. Jangan sampai ada kotoran yang kita simpan. Kita pakai, kita miliki. Kalau sudah kotoran, tinggalkan. Oh tidak, semuanya, seluruhnya. Katanya di situ dipakaikan dengan kalimat hajara, fahjur. Ya. Kata hajir berarti saling meninggalkan dan memusuhi. Hajir berarti saling meninggalkan dan memusuhi. Sedangkan kata muhajirun lil fuqara'il muhajirin. Atau di sini al-muhajirun dalam Al-Qur'an Al-Karim bermakna orang-orang yang meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Dengan apa? Dengan perasaan kecewa, tidak bebas beriman dan beribadah. Jadi ada kaitannya waktu orang-orang muhajirin keluar dari Makkah kan tidak seperti kita meninggalkan kampung halaman kita, pergi ke negeri yang lain. Ya. Kalau orang muhajirin meninggalkan Makkah memang dengan hati yang berat, ya, karena mereka kecewa betul tidak bisa beribadah, menjaga iman mereka di Makkah Al-Mukarramah. Makanya hajir itu artinya dia saling meninggalkan dan memusuhi. Dalam hadis disebutkan hajaru wala tahjaru. Ya, berhijrahlah tapi jangan dengan perkataan saja. Berhijrahlah tapi jangan dengan perkataan saja. Wala tahjaru artinya berhijrahlah tapi jangan dengan perkataan saja. Berarti mesti harus dengan hati dan dengan sikap. Ya. Seperti muhajirin, mereka berhijrah dengan hati, dengan sikap. Karena hijrah yang mereka lakukan Allah Subhanahu wa taala. Terus yabtaghuna lil fuqara'il muhajirina alladzina yabtaghuna. Kalau alladzina artinya yang, ya. Yabtaghuna karena dia mencari, dia mengharapkan. Gitu. Kata abtagha atau ibtigha, ya, abtagha itu berarti mencari dengan sungguh-sungguh. Ibtigha amardatillah, gitu ya. Kalau kita di sini semoga berharap amardatillah, itu artinya dia mencari dengan sungguh-sungguh. Ya. Bisa untuk kebaikan, bisa pula untuk keburukan. Ibtigha'u rahmati min rabbik. Ya. Dia mencari dengan sungguh-sungguh rahmat dari Tuhan. Atau untuk keburukan. Laqad ibtaghaw al-fitnata. Sungguh mereka sedang mengusahakan. Mereka usahakan al-fitnah. Sedangkan
untuk yabtaghuna dalam ayat ini karena dia berlaku untuk orang-orang muhajirin, berarti mereka sedang mencari sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Ya, walaupun keduanya bisa dipakaikan. Terus fadlan. Fadlan. Fadlan berarti karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata al-fadlu bermakna lebih dari ukuran biasa. Nah, jadi kalau awak mendapatkan sesuatu, ya eh, eh, rata-rata apa yang kita inginkan. Tetapi kalau fadlan ini dia melebihi gitu. Sehingga dia diterjemahkan dengan karunia fadlan ini. Kalau fadlan ini bisa untuk hal yang baik, bisa pula untuk hal yang buruk. Bisa untuk hal yang baik, bisa untuk hal yang buruk. Tapi lebih banyak dia dipergunakan untuk kebaikan. Kemudian lebih sering juga digunakan untuk suatu pemberian yang dilakukan walaupun bukan berupa kewajiban bagi pemberi. Jadi dia sering juga dipakaikan untuk satu pemberian yang dia bukan bukan kewajiban dia. Misalkan seseorang menerima hadiah, ya, seorang menerima hadiah, kemudian dia ucapkan kata-kata, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi, Masya Allah, segala kuasa Allah, ini semua dari karunia Tuhanku. Karena dia tidak mengira dia akan memperoleh itu, tapi Allah berikan untuknya tersebut. Allah berikan untuknya. Ya, nah, ini yang dimaksudkan dengan fadlan. Apa itu? Dia sering juga digunakan untuk satu pemberian yang dilakukan walaupun bukan merupakan kewajiban bagi pemberi. Sekarang kita lihat, kalau saya lihat banyak itu ya di YouTube ya, orang-orang di masa pandemi ini memberikan sesuatu untuk orang lain. Maka orang ini memang Masya Allah, ada karunia dari Allah. Karunia, kalau bahasa Arabnya, ada min fadli Rabbi. Kalau bahasa Indonesianya, saya menerima karunia dari Allah. Ya, karena yang dia terima itu bukan kewajiban orang itu sesungguhnya untuknya, tapi orang itu memberikan untuknya suatu kelebihan. Ya, dan seringnya fadlan ini bermakna rezeki dari Allah. Seringnya dia bermakna rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ridwan, ya, ridwanan gitu ya. Arti ridwanan itu keridhaan Allah. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya, keridhaan Allah. Ya. Ridwan ini berasal dari kata radhiya. Radhiya, ridha, radhiya. Ya. Dia menjadi bahasa Indonesia. Rela, ridha, rela, radhiya atau ridha, rela. Ya, rela sama ridha mirip-mirip lah. Orang dulu mungkin membaca ridha, tapi orang yang mendengar membacanya salah, rela-rela dibaca. Ya, ridha. Ridha seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nih ya. Coba kita dengarkan lebih baik. Ridha seorang hamba Allah kepada Allah Ta'ala adalah ketika menerima apa adanya ketetapan Allah. Itu kalau ridha seseorang kepada Allah. Lai ridha kepada Allah. Lahi. Ba'a bentuk ridha kepada Allah itu. Ketika awak menerima apa saja ketetapan Allah. Apa saja. Dapat A, dapat B, dapat C, yang senang, yang tidak senang, yang berat, yang ringan. Tatkala kita menerimanya, dia ridho. Makanya waktu ada orang meninggal dunia, wafat, orang sering mendoakan, semoga Allah meridaimu. Semoga Allah ridha ya. Semoga engkau ridha ya. Semoga engkau ridha ya. Lai awak ridha. Awak ridha malapihnya. Awak lai ridha, alhamdulillah malapihnya. Itu bahasa yang sering dipakaikan oleh ahli waris. Ya. Kalau dia yang ridha kepada Allah, berarti dia siap menerima apa sih keputusan Allah. Ini orangnya luar biasa ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat-sahabat Rasulullah banyak perilakunya begitu, Bapak Ibu. Ya, mereka ridha kepada Allah. Karena mereka ridha kepada Allah dengan ujian Allah, Allah ridha kepada mereka. Masya Allah. Jadi kapan orang-orang para sahabat itu ridha kepada Allah?
ya tatkala apa yang mereka terima saja apa adanya tanpa berkeluh kesah. Terus ya, sedangkan ridha Allah, sedangkan ridha Allah, kalau Allah yang ridha kepada kita, itu adalah ketika melihat hambanya melaksanakan perintahnya dan menahan diri dari larangan. Bisa sama-sama kita pahami ya Bapak Ibu, kalau manusia ridha kepada Allah ketika dia siap menerima apa saja keputusan Allah. Kalau Allah ridha kepada manusia, itu ketika Allah melihat kita manusia meninggalkan larangannya, menjalankan perintahnya. Itu standarnya. Jadi kalau seandainya kita kerjakan keburukan, jangan sampai Allah ridho. Allah ridho kamu mah. Apa yang Allah ridho? Yang kerajukan saya dosa. Tapi kalau yang kita kerjakan kebaikan, Allah ridha insya Allah. Semoga Allah ridha. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Orang bersedekah kan. Eh, Terima kasih Pak. Terima kasih dah sini. Kata orang itu. Yang berinfak itu. Ya doakan ya semoga Allah ridha. Masya Allah. Apa nih ya? Saya tadi pagi ada sahabat seusia dengan saya. Sama-sama sekolah dulu ya. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Sama-sama COVID. Tapi Allah yarhamaha. Beliau ternyata ada penyakit lain. Meninggal dunia tadi pagi. Sama teman sekolah. Waktu suaminya nelpon tadi pagi, beliau bilang begini, setelah meminta doa, ya tolong doakan Ustaz semacam, dia bilang, sabar dah sabar dah Pak, sabar ya Pak. Beliau udah bilang, insya Allah, ambu ridha Ustaz. Dia bilang gitu, ambu ridha Ustaz. Itu Masya Allah, itu dianya. Kalau setelah itu dia bilang, doakan ya Ustaz, semoga Allah ridha dengannya. Kalau Allah ridha dengannya, berarti dia meminta supaya apa yang dilakukan selama ini oleh pasangannya yang telah meninggal dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kalau yang kerjakan selama itu adalah kebaikan. Dan sebagai bukti kalau ditinggalkannya selama ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada ayat yang tadi kita baca, radhiyallahu anhu wa radha'an. Sedangkan Ridwan itu bermakna ridha yang sangat banyak. Ridha jumlahnya tidak sedikit, banyak jumlahnya. Ya. Dan sehingga hal ini berlaku untuk ridhonya Allah. Ridwan itu berlaku untuk ridhonya Allah, tidak ridhonya manusia. Terus, wayang suruna, dan mereka menolong, mereka membantu. Penggunaan kata an-nusrah, penolong, menolong, nusrah, pertolongan. Itu bisa untuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini sudah jelas ya, pertolongan Allah kepada manusia ini sudah jelas. Kemudian pertolongan manusia kepada Allah. Pertolongan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Wayansuruna, kalau wayansuruna kan berarti orang muhajirin ini yang menolong Allah. Kalau Allah menolong awak, sudah jelas ya. Tapi ini kita yang menolong Allah. Kita yang menolong Allah. Gimana bentuknya? Satu, ya, maksudnya adalah menolong hambanya. Jadi kalau ada orang lain kita tolong, itu termasuk kita menolong Allah. Karena itu kan Abdullah, yang kita tolong itu kan hamba Allah. Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau menjaga batasan-batasan agamanya. Wak jago, wak pelihara gitu ya. Mana yang kira-kira orang menyakiti kita batasi. Muhammad kecil yang menistakan agama Allah, kita ikut berkomentar karena kita seorang tokoh. Didengar oleh ribuan orang kata-kata kita berkomentar, buat tulisan gitu ya. Ini namanya kita menolong Allah. Masya Allah, ini orang-orang muhajirin, ini yang mereka lakukan dalam hidup mereka, menolong agama Allah dengan cara menjaga batasan-batasan agama Allah. Termasuk mereka meninggalkan Makkah itu karena mereka tak mau Islam dihina. Makanya mereka hijrah itu dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memelihara janji kepadanya. Memelihara janji kita kepada Allah. Semua kita pernah berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum. Sudah pernah kita bahas dulu ya. Bukankah aku Tuhanmu? Semua kita menjawab bala wa rabbina. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Maka ketika kita hidup di dunia ini memelihara janji-janji itu,
kita disebut sebagai orang yang menolong Allah, ya. Kemudian yang terakhir, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, ya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Kunu ansarallah." Ya, jadilah kalian orang-orang yang menolong agama Allah. Seperti ungkapan Nabiullah Isa seperti ungkapan Nabiullah Isa alaihissalam kepada kaumnya. Ya, kunu ansarallah. Seperti ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kunu ansarallah. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang menolong Allah, penolong Allah. Kapan itu? Tatkala engkau menjalankan perintahnya dan engkau meninggalkan larangannya. Kemudian yang terakhir dari analisa kata ya ini ya, analisa mufradat, ini ma'ani mufradat kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya analisa kosakata. As-sadiqun. As-sadiqun itu orang-orang yang benar. Kata sadaqa, sidqun, dan kizbun atau kadzaba itu hanya berlaku dalam bentuk perkataan. Ya, dia benar, dia berduto, dia benar, dia jujur, dia berdusta. Itu berlaku dalam bentuk perkataan. Ya. Dan perkataan itu pun harus berbentuk berita, kabar. Ya. Seperti firman Allah, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha." Kemudian, benar di sini berarti ada kesamaan antara yang diucapkan dengan kenyataan. As-sadiq, sadaqa, sidqu, sadiq itu mesti ada kesamaan antara pengucapan dengan kenyataan. Nah, dengan kenyataan. Kemudian lebih dalam lagi, kata as-sidqu itu sama antara perkataan, hati, dan apa yang dikatakan. Dan sama antara perkataan, hati, dan apa yang dilakukan. Ini bukan apa yang dikatakan ya, tapi apa yang dilakukan sama. Karena orang munafik itu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa mereka berbohong. Nashhadu innaka la Rasulullah. Itu kata orang munafik kan begitu ya. Kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah katakan orang-orang munafik itu sudah berdusta itu. Innal munafiqina fi darkil asfali min nar. Walan tajida lahum nasira. Mereka itu berbohong itu. Nanti posisi mereka itu di dalam kerak neraka itu tidak akan ada yang menolong mereka. Kenapa begitu? Karena semuanya mereka berdusta. Ke Rasulullah disampaikan bahwa Rasul adalah Rasul Allah. Tapi hakikatnya tidak. Sesungguhnya mereka berbohong. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang begitu kenyataannya orang-orang munafik. Sedangkan kata siddiq ya, itu berarti orang yang selalu berlaku benar. Ada hadis Rasulullah SAW cukup panjang. Di situ berbunyi, Inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang itu kepada surganya Allah. Wa innar rajula la yasduqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sedangkan orang-orang yang dia terbiasa jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan, sebagai orang yang jujur. Apa itu? Dia selalu berkata jujur, tidak bercampur lagi antara kejujuran dan kebohongan. Dan itulah gelar yang disematkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Yang tidak pernah bohong Abu Bakar. Selalu dia jujur dengan apa yang disampaikannya. Oke. Jadi mereka musaddiqun, jadi orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang senantiasa berkata jujur. Mereka tak pernah mencampur adukkan kebenaran dengan kebohongan. Kemudian kajian yang bisa kita ambil sini, ya. Yang pertama adalah ayat ini menerangkan tentang bagaimana seseorang berhijrah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang dulu berhijrah? Nah, bisa kita lihat dari ayat ini. Kalau kita baca ya, nanti kita bisa lihat Al-Quran, baca terjemahannya.
baca lagi Al-Quran agak 3 kali lah baca terjemahnya, maka kita dapatkan hikmah bahwa muhajirin melakukannya itu dengan penuh pengorbanan. Mereka tinggalkan kampung mereka karena terusir, mereka tinggalkan harta mereka. Tak ada yang dibawa. Gitu. Untuk apa itu? Demi mendapatkan kemuliaan Allah. Demi mendapatkan karunia Allah, ridha Allah. Gitu. Ya. Dan mereka melakukan itu betul-betul dengan niat gitu, dengan niat menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tanpa ada niat-niat yang lain. Misalkan niat biarlah nanti apa namanya ambo dapat iko, tidak ada. Niatnya hanya Allah, niatnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah ridha, bagaimana Rasulullah ridha, bagaimana Allah cinta dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta. Ya. Kemudian hikmah berikutnya adalah siap hidup fakir. Siap hidup fakir, gitu ya. Lil fuqara'il muhajirin. Jadi kita sudah sebutkan juga di awal, bukan disebut lil muhajirin al fuqara oleh Allah, tidak. Lil fuqara, lil muhajirin al fuqara, tidak kan ya? Tapi lil muhajirin al fuqara, lil fuqara'il muhajirin. Fakirnya dulu baru muhajirinnya. Ini menunjukkan beberapa hal. Semua muhajirin itu adalah orang-orang fakir. Semua yang ikut berhijrah, berapa kita sebutkan kemarin? 300 orang ya, lebih kurang ya, yang ikut berhijrah. Semuanya fakir. Ya. Walaupun sebelum itu mereka hidup dalam kondisi kaya raya. Mereka kehilangan semua harta mereka. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kefakiran mereka itu muncul disebabkan oleh hijrah. Nah, gitu ya. Kefakiran mereka itu muncul disebabkan karena hijrahnya. Bukan karena disebabkan oleh yang lain. Misalkan yang kita ceritakan minggu kemarin, Suhaib Ar-Rumi. Ini kita tuliskan lagi nih, Suhaib Ar-Rumi. Ya. Yang rela hartanya diambil oleh musyrikin. Padahal waktu sudah mau keluar dari Makkah itu, hartanya sudah ada di tangannya, kanan kiri itu, penuh. Tapi kata Abu Jahal dan kawan-kawannya, dulu engkau masuk Makkah tak bawa apa-apa, keluar jangan bawa apa-apa. Tapi lebih rancak kalau engkau mau hartamu itu tinggallah saja di sini, kau di Makkah, manga itu ikut pergi ke Madinah, gitu. Ya, itu Suhaib Ar-Rumi. Tapi Suhaib Ar-Rumi berkata tidaklah gitu ya. Anda perlu saya harta-harta, biarlah oleh kalian harta-harta itu, saya akan menuju Allah dan menuju Rasulullah. Maksudnya saya akan mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi memilih untuk menjadi orang fakir ketimbang dia bergelimang harta tapi tak dapatkan Allah, tak dapatkan Rasulullah. Insya Allah ya. Ini tingginya akidah ya, sahabat-sahabat SAW yang patut untuk kita tiru. Sebagian kita mungkin masih sering dia risau dengan harta bendanya. Takut harta bendanya hilang gitu. Padahal sesungguhnya harta benda itu titipan Allah saja. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Masya Allah, karena Allah dan Rasulnya, mereka tinggalkan semuanya demi dapat Allah, demi dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat, ya turun ayat. Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ini ada orang yang memperjualbelikan dirinya, dia jual belikan dirinya karena dia berharap ridha Allah, dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih dengan para hambanya. Dia jualkan, gadaikan dirinya. Ya. Demi Allah, demi apa? Demi dapat Allah. Dia korbankan jiwanya. Demi dapat apa? Demi dapat Allah, demi dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak juga orang yang jatuh miskin. Ya, disebabkan karena mereka mengkonsumsi harta mereka. Ya. Sama-sama miskin, ya. Tapi yang kedua ini tidak dapat pahala. Sedangkan yang pertama dapat pahala. Ada orang yang dia miskin disebabkan karena dia berharap Allah, berharap Rasulullah. Dapat pahala, dapat pahala. Ada juga orang yang miskin karena mungkin tidak pandai dia mengolah hartanya, tidak pandai dia mengkonsumsi harta bendanya, jatuh miskin dia, larat dia. Ya. Tapi miskin yang kedua ini tidak dapat pahala. Kenapa? Ya, karena dia berbeda dari sisi pengolahan harta. Kalau yang pertama dia mengolah hartanya, kemudian sampai bahkan dia tinggalkan demi Allah dan Rasulnya. Yang kedua karena dia tidak pandai saya mengolah hartanya.
ya, karena dia rakus gitu. Sehingga dia jatuh miskin. Atau mungkin dia berjudi, nah, sehingga dia jatuh miskin dan lain sebagainya. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsanu ma kanu ya'malun. Tidak ada nafkah, ya, kecil dia, besar dia, dan tidak pula ada, ya, jalan yang dilewati illa kutiba lahum liyajziyahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Bentar Bapak Ibu, ada telepon saya matikan dulu. Oke, lanjutkan. Jadi semua yang dinafkahkan, baik kecil dia, besar dia, karena Allah kita menafkahkannya, atau karena atau pengorbanan yang kita lakukan, atau pengorbanan yang kita lakukan, itu semuanya pasti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dibalasi oleh Allah. Allah tak akan sia-siakan pengorbanan kita itu. Allah tak akan sia-siakan pengorbanan kita. Dan terbukti Masya Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Firman Allah berbunyi, kami sungguh pasti akan menolong, ya, rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Pasti akan tolong. Di mana? Di dunia dan kelak di akhirat. Terus berikutnya, berhijrah dengan hati. Ini hikmah juga ini. Berhijrah dengan hati. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tempat mereka tidak bisa untuk beriman, tempat mereka itu, ya, tidak bisa untuk beribadah dan tidak bisa untuk berdakwah kepada Allah, mereka meninggalkannya. Ya, mereka tinggalkan itu. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat sebagai orang-orang zalim terhadap diri mereka, mereka berkata, fima kuntum, ya. Kata malaikat kepada mereka, mana kalian selama ikut di dunia? Mereka berkata, qalu kunna mustata'afina fil ardh. Mereka berkata, orang-orang yang zalim itu, ya, berkata, kami teraniaya di dunia. Kami lemah di dunia. Apa kata malaikat menjawab? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Apa kata para malaikat? Manusia, bukankah bumi Allah itu luas? Kalau sampai kau pindahlah ke yang lain. Kenapa situ juga? Kalau susah beribadah sih pindah ke yang lain. Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah kalian. Sebenarnya mereka membuat alasan saja kalau mereka teraniaya gitu. Alasan saja. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ini juga jadi alasan bagi orang kalau dia mau pindah dari satu lokasi ke lokasi yang berbeda, dia akan tanya dulu, di lokasi yang kedua ada masjid tidak? Nah, begitu biasanya. Di lokasi yang kedua tuh, di rumah nan baru, di tempat nan baru kok ada masjid enggak? Ada musala enggak? Kalau jauh dari masjid, biarlah enggak. Ambo cari masjid yang lain. Ambo cari rumah yang lain. Saya mau tinggalnya sampai masjid. Saya mau tinggalnya sampai musala. Biar dekat dengan Allah. Dan di kampung dekat dengan masjid. Ya, di kampung dekat dengan masjid. Kenapa pas pindah jauh dari masjid? Rugi kita. Maka orang akhirnya mencari tempat tinggal yang dekat dengan rumah ibadah, dekat dengan masjid, dekat dengan musalla. Karena dia ingin terjaga akidahnya, terjaga imannya. Oke, ya, lanjut. Beriman dan beribadah perlu diperjuangkan dengan penuh kesabaran. Nah, kalau beriman kepada Allah, kemudian beribadah, itu perlu dengan kesabaran, diperjuangkan dia dengan kesabaran gitu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Jadi Allah akan cukupkan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang sabar.
Dalam Al-Quran surah Al-Imran juga Allah Ta'ala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Itu terkala Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hasil dari kesungguh-sungguhan kita di dunia dan kesabaran kita. Lain wak bersungguh-sungguh nak. Baru Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Laikah kita, adakah kita sabar tidak di dunia? Kalau ada dalam perjuangan kita, Allah muliakan. Tapi kalau belum, kalau tidak belum. Ya. Kemudian sini sudah ya, kita lanjutkan. Kita semua sekarang berada di tempat yang bebas dan aman. Kalau kondisi kita sekarang ini kan bebas. Indonesia ini alhamdulillah, masya Allah ya. Tidak seperti negara-negara lain ya, tidak seperti Palestina, kemudian tidak seperti Amerika, tidak seperti negara Eropa ya. Karena beribadah pun sulit gitu. Kita ini masya Allah masjid banyak, musalla banyak gitu, surau banyak gitu. Nah, tidak seperti para muhajirin. Tapi kenapa ya ibadah kita tidak seperti para muhajirin gitu ya? Kalau muhajirin beribadah sulit gitu ya, yang ada cuma masjid haram, sulit lagi beribadah. Tapi keimanan mereka masya Allah, ibadah mereka luar biasa, pengorbanannya masya Allah. Kita tidak ada kurang-kurangnya. Ibadah kita aman, tidak ada perang, tidak ada apa. Cuaca masya Allah, siang hari panas, mau sore hujan, masya Allah, malam hari sejuk, pagi hari indah, ya oksigen berlimpah, negeri kita aman, damai. Tapi kenapa ya ibadah yang dilakukan oleh kita tidak seperti ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mereka sulit untuk beribadah. Kemudian kadang-kadang terjadi hal yang sangat berbeda, sangat kontras. Ya. Mereka itu meninggalkan harta demi ibadah. Ya tinggal naratoba. Yang penting tapi Allah, dapat Rasulullah. Kan demi ibadah itu ya. Sedangkan kita meninggalkan ibadah demi harta. Kalau mau merasa itulah beda kita dengan muhajirin. Kalau mereka meninggalkan harta untuk Allah, kita biarlah meninggalkan Allah agar asar dapat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kajian ini bisa untuk mengingatkan kita. Ya, kemudian mencari kemuliaan dan keridhaan Allah. Orang-orang muhajirin melakukan hijrah itu demi mendapatkan kemuliaan dan ridha Allah. Bukan demi yang lain, bukan ada demi yang tidak. Mereka hanya berharap dapat kemuliaan dan dapat ridha Allah. Ya. Kemuliaan di sini sering juga bermakna rizki. Sehingga walaupun dia datang dalam keadaan miskin, Allah SWT tetap akan menjadikan mereka bercukupan. Ini hebatnya ya rahmat dan karunia Allah kepada manusia. Mungkin Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi melihat dan menyaksikan, bahkan merasakan iman yang ada dalam dada seseorang itu akan memberikan kecukupan untuk mereka. Aku bisa ya, bukannya jualan kecukupan itu ya. Tidak, tapi iman dalam dada, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ketaatan yang dilakukan seorang hamba, ternyata itu akan mengantarkan mereka diberikan rizki oleh Allah, sehingga mereka merasa bahwa diri mereka senantiasa bercukupan. Ini ada orang yang berlimpah ruah penghasilannya, ya, gaji satu harinya sama dengan gaji 10 tahun si A. Sama dengan gaji 20 tahun si A. Ini bagi dia satu hari. Bergaji dia misalkan 1 miliar. Bergaji dia ratusan juta. Bergaji dia jutaan. Ini bagi orang ini mungkin setahun kerja baru dapat gaji seperti itu. Ya. Akan tetapi, tak pernah hatinya damai. Tak pernah dia tentram. Galau saja. Ada yang masalah. Bahkan tidak sedikit dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Gitu. Masya Allah ya. Ini orang-orang muhajirin. Subhanallah. Walaupun mereka tak punya harta, tapi hati mereka tenang kan, tentram. Karena mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nilai yang sangat besar sekali, sehingga membuat para muhajirin siap mengorbankan segalanya demi mendapatkannya. Dia siap mengorbankan segalanya demi mendapatkan itu. Kata Ridwan kadang bermakna surga dan janji. Ya, dan janji dapat memasukinya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina
idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Ya, ini ayat menunjukkan Fath ayat yang ke-18 surah Al-Fath ayat 18 ini menunjukkan bahwa orang-orang muhajirin sebenarnya telah mendapatkan surga ketika mereka berhasil berhijrah, ketika mereka berhasil melaksanakan dengan ikhlas tugas-tugas mereka. Nah, mereka sesungguhnya lah dapat ketika itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Tahun, mencari ridha Allah itu mempunyai makna berusaha dengan sungguh-sungguh, sesuai yang kita sampaikan tadi di awal ya. Dan ini menunjukkan bahwa kemuliaan itu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai. Nah, jadi harus ada usaha, harus ada niat, harus ada tekad yang kuat, usaha yang besar dan terus-menerus. Tidak bisa dengan berpangku tangan santai-santai kemudian niolo dapat kemuliaan. Biqadril kaddi taktasibul ma'ali. Dengan usahamu maka engkau akan mendapatkan, dengan usahamu maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu rahimahullah, sebentar saya izin sebentar Bapak Ibu pasang kabel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang berhijrah, as-sadiqun, orang-orang yang berhijrah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ini adalah orang-orang yang sesungguhnya telah mewujudkan kejujuran dalam hati mereka. Mereka sungguh telah mewujudkan kejujuran yang sesungguhnya, sinkron antara perkataan. Mereka akan menyebutkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta gitu. Tapi bukan hanya sekadar ucapan gitu, tapi mereka buktikan dengan perbuatan. Sering sekali kita hanya sampai pada level ucapan. Dia cinta kepada Allah, cinta. Yo Tuhan, awak Allah, yo. Tapi pas ditanya konsekuensi iman kepada Allah, konsekuensi iman kepada Rasulullah, kita tak mampu untuk menjawabnya. Tidak bisa menjawab. Padahal rukun iman yang 6 itu mesti diyakini seseorang, mesti diikuti oleh seseorang dengan konsekuensinya. Tidak asal sekadar ucapan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Nah, itu kan sisi ucapan. Anak SD hafal itu kan. Tetapi bagi orang-orang dewasa, ya, ucapan yang dia lafalkan itu mesti sinkron dengan hati, sinkron dengan pikiran, dan dia buktikan dalam bentuk perbuatan. Sebagaimana yang kita sebut dengan ungkapan iman seorang hamba. Dia lafalkan dengan lisannya, dia kuatkan dengan hatinya, dan dia buktikan dalam perbuatan. Dan orang-orang muhajirin itu yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha bagaimana mewujudkan kejujuran yang hakiki. Ya, mereka cinta kepada Allah. Dalam amalannya mereka berkorban, tinggalkan harta mereka, tinggalkan keluarga mereka demi mendapatkan Allah dan Rasulnya. Berkorban mereka, susah payah mereka untuk mendapatkan itu. Ini yang dimaksudkan dengan as-sadiqun. Masya Allah, ini satu ayat bahasan kita memberikan kepada kita nilai yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar sekali. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat ya beribadah sebagaimana semangatnya beribadah para muhajirin ini insyaallah. Mungkin ini yang bisa disampaikan Fikri. Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya, dan kita kembalikan kepada moderator. Tafadhol, protokol. Silakan Fikri. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penyampaian materi ceramahnya. Syukran jazakallah khairan Pak Ustadz. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
kepada Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz bisa dengan menghidupkan mikrofonnya atau dengan mengetikkan di kolom chat. Tafadhol dipersilakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Zikri. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait dengan uraian tentang ridho dengan ketetapan Allah tadi, Ustadz. Ya. Jadi bagaimana kita menentukan bahwa yang kita terima itu adalah ketetapan Allah, ya, yang kita terima dengan ikhlas, dengan sabar, atau keputusan yang diambil yang tentang diri kita, yang itu adalah hasil dari kezaliman orang lain misalnya. Nah, contohnya begini, kita mengikuti seleksi misalnya. Dalam seleksi itu ternyata proses yang dilakukan itu ternyata tidak adil, ya. Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat proses seleksi itu misalnya penuh kezaliman gitu. Nah, lalu keputusannya adalah kita misalnya tersingkir dari proses seleksi, ya. Nah, lalu apakah ini bagian dari ketetapan Allah dan kemudian kita ridho dengan itu, ya? Ketetapan itu baik positif dan negatif tentu adalah itu Allah yang menentukan, gitu ya. Tidak akan pernah bisa terjadi kalau Allah tidak ridho tentang itu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah kita terus berjuang sampai kita merasa ada keadilan misalnya, atau kita ridho dan menerima dengan ikhlas? Itu satu, Ustaz. Yang kedua soal bagaimana kita menolong agama Allah tadi. Jadi tadi seperti yang Ustadz terangkan bahwa salah satu cara bagi kita untuk menolong agama Allah adalah menjalankan syariat, ya, syariat Allah, dan juga cara-cara atau manhaj yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW untuk bisa memahami agama Allah gitu. Nah, persoalan kita ketika kita hidup di negara di mana syariat itu tidak bisa kita terapkan secara utuh, secara kafah gitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan hukum-hukum dunia yang kadangkala juga berbeda dengan hukum-hukum Allah gitu. Nah, apakah ini bagian dari kita tidak menunjukkan bahwa kita tidak menolong agama Allah, ya? Lalu apa sebaiknya tindakan kita atau pilihan kita untuk bersikap dalam rangka menolong agama Allah ini dengan syariat-syariat Islam yang tidak mungkin kita terapkan secara kafah. Jadi saya kira mungkin begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Aidinil. Pertanyaannya Masya Allah ini. Saya coba menjawab ya Pak Dokter. Masya Allah. Jadi ridha, kemudian ikhtiar, kemudian sabar, ini kan masuk dalam akhlakul karimah. Masuk dalam sifat-sifat mulia yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Dan satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang orang yang ikhlas, kemudian tapi dia tidak ridha dengan putusan Allah, tidak bisa. Dia mesti seiring sejalan semuanya ini. Kalau seandainya misalkan tadi digambarkan ada kejadian seperti itu, gitu ya, anggaplah apa yang dia terima itu ini tidak sesuai. Ini pasti berupa kezaliman untuknya. Maka itu ada berlaku akhlakul karimah yang lain, berikhtiar bagaimana sampai kejadian itu bisa diwujudkan. Nah, karena kita masih berhubungan dengan manusia dan Allah SWT bisa jadi menguji kita dengan hal itu
Sampai di mana batas kita berhadapan dengan kezaliman itu? Kita biarkan atau kita perjuangkan? Walaupun di awal kita sudah yakin nih, putusannya aku serahkan kepada Allah. Tapi ternyata pas keluar dia, ternyata kok kita melihat ada kezaliman di situ. Kalau kezaliman ini, kalau dalam hadis unsur akhaka zaliman au mazluman. Jangankan kita, orang lain saja kalau terzalimi harus ditolong. Orang lain saja kalau terzalimi ditolong. Nanti tak kala kita sudah berikhtiar kita sekuat tenaga, semua kita kerahkan, ternyata hasil yang kita peroleh masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, berlaku di situ kesabaran. Sabar kita dengannya. Dan kita baru yakin bahwa semua putusan Allah itu tak pernah ada kata buruknya. Semua kejadian yang Allah lakukan pasti baik buat kita. Dan satunya adalah kita sudah jalani proses berikhtiar ini untuk menghindari kezaliman itu. Tentu dengan cara yang terbaik ya. Tatkala kita mau meluruskan kezaliman itu, kita meluruskannya dengan jalan atau cara terbaik. Itu yang pertama, Dokter ya. Kemudian yang kedua, tatkala kita berada di negeri yang menurut kita aturan atau kehidupan belum semuanya merata, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah kita dianggap orang-orang yang tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Kira begitu yang saya tangkap tadi. Kalau seandainya kita meyakini bahwa yang ada itu bahagian dari pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk meluruskannya semampu kita. Kewajiban kita untuk meluruskannya. Kewajiban kita untuk berusaha bagaimana dia bisa baik, bisa lurus. Ya, mungkin dengan merebut kekuasaan, mungkin dengan kalau akademisi, mungkin dengan tulisan, kalau ustadz mungkin dengan berceramah, kalau orang-orang saleh mungkin dengan berdoa, kalau dia pemimpin yang adil, pemimpin yang adil dia akan berusaha untuk meluruskannya, memperbaikinya. Ini tidak benar nih aturan ini tidak benar ini peraturan ini. Gitu. Nah, itu yang akan dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia tak mampu berbuat apa-apa, dia cuma bisa melihat dari kejauhan gitu ya, karena dia tak punya kekuatan. Insya Allah tetap juga akan mencatat kita sebagai orang yang menolong agamanya, karena di hati kita terbesit keinginan untuk bisa merubah semua itu. Wallahu a'lam, mungkin kajian di Fakultas Fisip ya Unan ya. Tapi kalau di kitab ustaz lah kalangan alumni Al-Azhar atau alumni ilmu agama, kita melihat kalau Pancasila seperti kita di tanah air lah, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dengan kajian keislaman tidak ada yang menyalahi koridor keagamaan Islam. Tapi kalau pelaksanaannya mungkin saja ada gitu ya. Tataran pelaksanaannya mungkin ada. Tapi kalau Pancasilanya dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan ideal bernegara, kita lihat tidak ada yang menyalahi hukum Islam. Bahkan ada ulama yang mencoba menghubungkan semua itu dengan ayat-ayat Al-Quran, bertemu dia, sehingga dia menjadi sesuatu yang baik, gitu, yang baik. Tapi kalau seandainya dalam pelaksanaannya ada penyelewengan, ada penyimpangan, kita harus berusaha untuk menolong agama Allah ini. Tapi sesuai dengan qadri mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Apa kapasitas kita, di situ kita bergerak. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau dia seorang pejabat dengan pulpennya, kalau dia seorang kaya dengan hartanya dia berjuang, kalau dia seorang akademisi tentu dengan tulisannya, dengan kajian-kajiannya, kalau dia seorang saleh dengan doa-doa salehnya itu. Insya Allah kita akan termasuk kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita optimis ya, tanah air kita negara Indonesia ini senantiasa lah pemimpinnya bisa mempertahankan sesuatu, menjalankan sesuatu karena alasan takut Allah, takut Rasulullah. Takut Allah, berharap ridha Allah, berharap kepada bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu saya intinya bagi kita. Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair.
Baik, terima kasih kepada Bapak Edinil atas pertanyaannya. Di kolom komentar sudah ada pertanyaan dari Bapak Niak Rojinas. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Salam. Satu, apa perbedaan ridho dan qanaah? Dua, siapa yang lebih berhak untuk kita berbagi menurut Ustadz? Di mana posisi anak yatim di antara keluarga kita yang membutuhkan bantuan? Tafadhol silakan Pak Ustadz. Oke. Nah, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau ridha kita siap menerima semua keputusan Allah. Itu kalau ridha ya. Kita siap menerima segala, berarti bentuknya lebih umum. Kalau qanaah merasa cukup dengan apa yang ada. Itu qanaah. Dia yang memiliki ambo cukup, alhamdulillah cukup ambo mah. Alhamdulillah cukup. Jadi kalau ridha itu kita merasa apa namanya? Tadi kita merasa puas ya dengan ketetapan Allah. Kita merasa nyaman dengan segala ketetapan Allah. Kalau qanaah kita merasa cukup dengan apa yang kita terima ini. Mirip-mirip ya 11-12 lah antara ridha dengan qanaah. Kemudian yang kedua terkait dengan siapa orang yang berhak untuk kita santuni, anak-anak yatim yang kita bagaimana? Kalau di dalam zakat yang berhak untuk santuni itu ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf. Dari fakir, miskin, kemudian ada orang-orang yang berhutang, al-amilin, amil zakat, kemudian ada fisabilillah, ibnu sabil. Ya, itu. Jadi kalau seandainya ada anak yatim yang di dekat kita, bagaimana? Nah, kalau kita lapang, kita bantu. Karena anak yatim itu orang tuanya kita, tidak ada orang tuanya selain kita. Siapa orang tuanya anak yatim? Kaum muslimin seluruhnya. Jadi kita mencoba untuk menolong mereka. Ya. Jadi jangan dibiarkan mereka kehilangan sosok ayah. Secara zahir ayah mereka tidak ada, tapi secara batin kita harus mengusahakan bahwa anak ini harus merasakan ayahnya tetap ada. Dan itu dari keberadaan kita masing-masing. Jadi menurut kami begitu ya. Kalau ada anak yatim sekeliling kita, jangan biarkan ada air mata menetes dari pipinya, terutama tatkala dia melihat saudaranya sedang memeluk ayahnya, sedangkan dia tak ada yang bisa dia peluk. Jangan biarkan dia meneteskan air mata. Buat dia tertawa terus, anak yatim itu. Anak piatu juga seperti itu. Buat dia tertawa terus. Dan kita adalah orang tuanya. Jazakumullah khair Bapak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mi'rajinas atas pertanyaannya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang ingin bertanya, disilakan untuk menghidupkan mikrofonnya atau mengetikkannya di kolom chat. Izin bertanya, moderator. Silakan Bu. Mohon maaf sebelumnya, saya juga mahasiswa. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Saya izin bertanya mengenai keriduan dan keikhlasan seperti ini Ustadz. Ketika kita telah ditinggalkan oleh keluarga atau ditinggalkan keluarga dengan kematian Ustadz. Nah, setelah itu kita sudah berusaha untuk merelakan dan meridhoi kepergiannya. Namun tak lama kemudian atau kadang-kadang merasa masih teringat kepadanya. Kadang-kala ketika membaca buku, melihat gambar, kayak masih merasa kenapa harus pergi seperti itu Ustaz. Nah, ketika berada seperti itu, apa yang harus kita lakukan dan kenapa hal itu terjadi pada kita? Maksudnya, tapi ketika berada pada posisi tersebut Ustaz. Syukron Ustaz.
Ya, Masya Allah. Terima kasih Putri. Pertanyaannya baik, baik sekali Putri ya. Jadi itu tidak keluar dari ridho. Kalau ada perasaan kita merasa kenapa orang terdekat yang kita begitu cepat pergi, insya Allah dia tidak keluar dari ridho yang dimaksudkan. Saya ridho pada pesan Allah, tidak keluar dia. Dan itu manusiawi. Kita selama ini bersamanya, sekarang dia pergi, manusiawi ya. Manusiawi saja kalau ada manusia yang merasakan kehilangan. Nah, kalau seandainya begitu dan sering begitu, sering ya, Ustaz sering. Kalau sekali tidak apa-apa, tapi kalau keseringan sehingga berurai mata hampir tiap hari, akhirnya kita malas kuliah, kita malas bekerja gitu ya. Nah, cara terbaiknya adalah sibukkan diri dengan beraktivitas. Ibadah-ibadah yang rutin tidak boleh ditinggalkan. Tilawah Al-Quran diteruskan. Kalau bisa tilawah Al-Quran ini dibuatkan target. Misalkan setengah juz sehari, 1 juz sehari. Begitu. Ya, kemudian doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW tentang pagi itu dibaca. Kemudian bermuamalah, berteman dengan kawan-kawan, dan sibuk dengan kegiatan. Insya Allah. Jadi keridhaan dengan keputusan Allah, salah satunya dengan pergian orang yang mungkin kita cinta atau saudara yang kita sayangi gitu ya, itu salah satunya adalah dengan memperlihatkan bahwa memang kita ridho gitu. Nah, jadi kalau kita berdiam diri sampai termenung, kita itu tandanya wah ada ridho. Kalau yang ridho itu dia terus saja beraktivitas karena hidupnya akan jalan terus. Kita butuh makan, anak butuh sekolah, ya keluarga mesti hidup. Nah, tidak bisa mereka sakit-sakitan, mereka mesti sehat. Itu mesti dengan pengorbanan gitu. Di situ ada makna keridhaan. Tapi kalau kita sampai termenung, galau, mendengar lagu-lagu syahdu, nah, saya rasa tidak masuk dalam kategori ridho kita di pesan Allah. Jadi kalau begitu kejadiannya normal saja, insya Allah tidak keluar dari makna ridho di pesan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kecuali kalau dia terjadi sering-sering, tadi saya sampaikan solusinya berdiri, kemudian melangkah, beraktivitas, begitu sembari kita mengencangkan ikat pinggang untuk berebut ya, untuk berusaha mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawaban dari Ustaz Putri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, saudara kaum muslimin muslimat yang masih ingin bertanya, masih dibuka. Silakan dengan menghidupkan mikrofon atau dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Sepertinya cukup nih, Zikri. Baik, Pak. Karena tidak ada lagi dari Bapak Ibu saudara kaum muslimin muslimat yang ingin bertanya, maka kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu closing statement dari Bapak Ustadz. Kepada Pak Ustadz disilakan, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Fikri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang berbahagia. Hijrah itu tidak berarti hanya sekedar pindah tempat, ya, pindah lokasi. Hijrah kerjaan berarti pindah tempat kerja. Hijrah tempat tinggal berarti pindah lokasi rumah. Tapi hijrah dimaknai dengan makna umum. Berarti kita pindah dari larangan Allah menuju perintahnya, pindah dari maksiat menuju taat, pindah dari syahwat menuju ridha Allah, pindah dari dosa menuju pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakoni oleh para muhajirin dahulu membersamai Rasulullah SAW. Mereka orang-orang terpilih, jumlah mereka tidak banyak. Ya, mungkin puluhan ribu orang-orang yang berada di Makkah. Tapi yang ikut bersama Rasulullah SAW hanya 300 orang saja. Begitu juga lah orang-orang yang mereka berhijrah dari kehidupan gelapnya, glamornya kehidupan dunia ini. Jumlah mereka yang dia istiqamah untuk berusaha mendapatkan Allah tidak banyak.
Tidak banyak. Orang-orang yang berusaha berhijrah dari kelalaiannya tidak banyak. Orang-orang berusaha untuk meninggalkan dosa mengejar pahala Allah jumlahnya tidak banyak. Ya, kalau dibandingkan dengan umat seluruh dunia. Maka oleh karena itu, mari kita menjadikan momentum kita berada di bulan Haram ini sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa ke depannya menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang-orang terpilih hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Dan kajian ini mudah-mudahan bisa menambah juga wawasan kita tentang perjalanan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan kejumpaannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada jamaah seluruhnya. Ada juga teman-teman saya nih seangkatan waktu SMA dulu atau aliyah dulu hadir ya. Jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya. Kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kehadirannya, juga kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi kami. Semoga Allah merahmati Bapak Ibu dan kita semuanya. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit. Kembalikan lagi para protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya kepada kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita jalankan dan kerjakan dalam kehidupan sehari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallahu khairan para Bapak Ustadz, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang telah berusaha meluangkan waktunya mulai dari awal hingga akhir kajian kita pada malam hari ini. Baiklah, saya sama-sama Bu. Baik, saya mohon maaf apabila menjadi moderator ada kesalahan. Kita akhiri dengan nafalatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Pak semua Pak. Terima kasih Pak. Dokter. Ya, kasih Zikri. Pak Dino izin. Sama Ustaz. Ya, Terima kasih. Manu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.